Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mahasiswa, kita lanjutkan lagi penjelasan materi kita, yaitu kerangka berpikir ya, dan hipotesis. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen kita. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Berarti kalau satu variabel itu tidak perlu ada kerangka berpikir. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir. Ya, langkah-langkah dalam penyusunan kerangka pemikiran. Yang selanjutnya membuahkan hipotesis. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini. Ya. Jadi di sini kita harus lihat dulu ada variabel, ada dua variabel kan, ada variabel X dan variabel Y. Variabel dependen dan variabel independen. Jadi harus ingat ya variabel dependen dan variabel independen. Jadi berdasarkan gambar ini dapat dijelaskan. Yang pertama harus ditetapkan dulu variabelnya. Ya kan? Misalnya tadi kinerja dengan produktivitas kerja misalnya. Variabel X-nya kinerja, variabelnya produktivitas kerja. Terus apalagi langkah berikutnya, setelah kita menemukan variabel, kita membaca buku dan hasil penelitian. Kita baca buku, mungkin juga ada hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dengan materi dengan variabel kita tadi, kita baca. Ya. Kemudian deskripsi teori dan hasil penelitian. Jadi dari buku tadi atau dari hasil penelitian terdahulu tadi yang dibaca, itu akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Seperti yang telah dikemukakan, deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel,
dan kedudukan antar variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian itu. Berikutnya, setelah dideskripsikan teori dan hasil penelitian, langkah yang keempatnya adalah analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Nah, dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori-teori yang berasal dari luar tidak sesuai untuk penelitian di dalam negeri. Nah, jadi kita mengambil teorinya, itu adalah teorinya harus sesuai dengan objek penelitian yang kita kaji ya. Nah, kalau kita bicara kinerja, berarti teori-teorinya harus berhubungan dengan kinerja. Langkah yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain, atau hasil penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Nah, melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Untuk menyimpulkannya maksudnya ya. Jadi tidak cukup kita hanya pakai satu teori, misalnya kinerja, pengertian kinerja, itu jangan satu teori, minimal kita ada dua teori. Jadi satu pembahasan itu harus minimal ada dua teori. Jadi ada teori pertama, kemudian ada teori pembanding atau komparatif. Nah, sehingga kita bisa melihat nanti mana teori yang paling baik atau dua teori itu saling melengkapi. Jadi makanya jangan sampai nanti kamu membuat karya ilmiah, skripsi atau laporan PKL itu teorinya itu miskin. Jangan sampai miskin teori. Jadi atau setiap judul itu cuma ada satu teori atau satu pendapat ahli. Jadi minimal harus ada dua pendapat ahli. Nah, terus yang keenam adalah sintesa kesimpulan. Sintesa kesimpulan teori dan hasil penelitian. Nah, di sini melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Nah, jadi sintesa itu artinya kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, baru muncul tadi kerangka berpikir yang ketujuhnya. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Ya, kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat jika begini maka akan begitu. Jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi pula. Atau jika pengawasan dilakukan dengan baik, maka kebocoran anggaran akan berkurang. Ini adalah asosiatif hubungan. Yang kedelapan baru perumusan hipotesis. Nah, berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis. Contoh tadi, jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi. Nah, maka hipotesisnya berbunyi ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dengan produktivitas kerja. Tuh, jadi ada diduga ya. Hipotesis ada kata diduga. Nah, terus di sini Uma Sekaran mengemukakan bahwa kerangka berpikir yang baik itu memuat beberapa hal.
Ya. Ada berapa hal menurut Uma sekarang yang harus ada untuk kerangka pikir yang baik. Satu, variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Yang kedua, diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan antara variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasarinya. Jadi variabel tadi ada teori yang mendasarinya. Yang ketiga, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif atau timbal balik. Yang keempat, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau paradigma penelitian, sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian. Itu kerangka berpikir. Masuk ke hipotesis. Hipotesis, jadi ini muncul dari jawaban sementara dari rumusan masalah. Di rumusan masalah itu artinya adalah, kemarin sudah dijelaskan bahwa rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masalah yang ditemukan. Nah, sekarang dari pertanyaan itu kita ada dugaan sementara kita atau jawaban sementara kita dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan atau rumusan masalah itu yang disebut dengan hipotesis. Tapi di sini perlu diperhatikan atau perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian mana yang tidak harus merumuskan hipotesis? Yaitu penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Ya, nah itu tidak perlu merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis itu artinya apa? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, jadi di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Mengapa dikatakan sementara? Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau penelitian. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah. Nah, belum jawaban yang empirik. Jadi baru dugaan yang didasarkan pada teori. Nah, di sini penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif itu tidak perlu dirumuskan hipotesis. Nah, selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu seperti yang telah dikemukakan di atas. Dan selanjutnya hipotesis penelitian statistik itu ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Nah, di sini ada contoh untuk memudahkan membedakan antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, jadi di sini hipotesis itu ada dua macam ya, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik.
hipotesis penelitian yaitu pernyataan sementara untuk menjawab rumusan masalah seperti contoh kita contohkan sebelumnya ya. Yang kedua, hipotesis statistik yaitu jawaban sementara pada rumusan masalah jika penelitian menggunakan sampel. Jadi kalau nggak ada sampelnya berarti itu rumusan hipotesis penelitian. Nah, ini contohnya rumusan masalah deskriptif. Nah, bagaimana disiplin pegawai? Bagaimana kinerja pegawai? Rumusan masalah asosiatifnya bagaimana pengaruh hubungan disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai. Nah, sekarang hipotesisnya. Hipotesis dari rumusan masalah itu seperti kalau untuk yang rumusan masalah deskriptif. Nah, jadi disiplin pegawai 70% baik. Jawaban sementaranya ya. Atau boleh dibuat karena dia merupakan jawaban semata atau duga semata, diduga disiplin pegawai 70% baik. Yang kedua, diduga kinerja pegawai 60% baik. Kemudian untuk hipotesis pertanyaan bagaimana pengaruh hubungan disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai, maka hipotesisnya ada hubungan atau pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai. Nah, jadi yang ininya perlu ditambah di depannya dugaan. Diduga ada hubungan atau pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai. Nah, hipotesis statistik ya. Kalau tadi itu yang di atas ini hipotesis penelitian ya. Nah, sekarang hipotesis statistik. Rumusan masalah 1. Nah, ini HO ya H0 ya. Nah, itu diperkirakan nilainya 70 tadi kan. Atau juga lebih sama dengan 70. Mu ya. Jadi H0 berbanding mu. Nah, itu adalah sama dengan 70. H0 berbanding mu adalah 70 sama dengan 70. Tidak sama dengan 70 maksudnya ya. Yang kedua, rumusan masalah yang ketiga, hipotesis statistiknya. H0 berbanding rho, hipotesis terbentuk presentasi ya, sama dengan 75%. 70%. Oh, kalau yang kedua nih H0 lebih sama dari 70%. 70% maksudnya. Yang kedua, rumusan masalah yang ketiga. Nah, di sini tidak ada pengaruh ya. Dan 0 ada pengaruh. Nah, itu hipotesis 2 ya. Hipotesis apa tadi? Hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Jadi bentuk-bentuk dari hipotesis ini itu di sini berarti ada hipotesis
penelitian itu tadi itu adalah hipotesis, terdiri dari hipotesis itu tadi deskriptif ya. Nah, dan ada lagi hipotesis komparatif tadi kan, dan ada hipotesis asosiatif. Nah, jadi hipotesis penelitian itu yang deskriptif, yang asosiatif dan komparatif itu tadi diduga ada hubungan atau pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi asosiatif menanyakan hubungan, komparatif menanyakan perbandingan. Ini hipotesis. Nah, kemudian kita lihat di sini ada lagi karakter hipotesis yang baik. Yang pertama merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya ini adalah hipotesis deskriptif, tidak dirumuskan ya. B. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. C. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Jadi mungkin cukup sekian. Nanti untuk lebih jelasnya kamu baca buku metode penelitian kuantitatif karangan Sugiono. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.